Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Trisanise dari Departemen Teknologi Kimia, Program Studi Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Programan Geospasial Bergerak acara keempat, di mana pada acara ini yaitu membahas mengenai activity dan juga intens pada sebuah aplikasi Android. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu activity dan juga intens. Yang pertama yaitu activity. Nah, biasanya activity dan juga intens ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android menjadi lebih interaktif dan juga lebih berguna bagi user atau pengguna. Nah, yang pertama yaitu activity atau aktivitas. Dan biasanya activity ini digunakan untuk mempresentasikan layar yang sudah dibuka atau UI antarmuka yang dibuat oleh user yang akan digunakan oleh pengguna. Nah, di mana di setiap layar atau tampilan yang ada di aplikasi Android itu bisa dikontrol dengan menggunakan satu activity. Selain itu, activity ini juga bisa digunakan untuk mengatur tampilan UI atau juga digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna atau user saat menggunakan aplikasi Android yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini juga ada kode di mana kode activity ini menggunakan bahasa Java yang digunakan untuk mengelola siklus hidup atau life cycle, terus juga digunakan untuk merespon peristiwa-peristiwa yang ada di aplikasi Android yang kita buat. Nah, setelah itu juga ada intens. Intens ini digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna melalui objek. Nah, biasanya interaksi dengan user atau pengguna ini meliputi activity, terus service, atau untuk broadcast receiver. Selain itu, intent ini juga dapat digunakan untuk mengambil tindakan dari aplikasi yang akan digunakan dengan menggunakan activity. Jadi, saat kita membuat suatu antarmuka, nah, agar antarmuka tersebut bisa berinteraksi dengan user atau pengguna, itu menggunakan intents. Nah, yang di layar itu namanya activity, dan untuk menjalankan layarnya itu menggunakan intents, seperti itu. Terus setelah itu, intent ini juga bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan atau juga untuk digunakan sebagai interaksi dengan Android-nya. Nah, si intents ini punya dua jenis, yaitu explicit intents dan juga implicit intents. Nah, untuk explicit intents sendiri digunakan untuk menyebutkan kelas-kelas activity yang dijalankan saat program tersebut di running, dan untuk implicit intents itu digunakan untuk meminta sistem Android-nya agar bisa bekerja atau mengirimkan pesan melalui email, terus membuka register, seperti itu. Nah, jadi saat kita membuat sebuah halaman register dan login, itu kita menggunakan activity. Nah, untuk masuk ke halaman register dan login, itu menggunakan index. Tuh. Terus setelah ini, saya akan menjelaskan source code atau script dari pembuatan aplikasi, bukan, menggunakan halaman yang saya buat dengan menggunakan linear layout dengan penggunaan aplikasi Android Studio. Nah, yang pertama, saya membuat halaman register, yang kedua membuat halaman homepage, dan yang ketiga membuat halaman login. Di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang activity main atau halaman login. Nah, di sini terdapat versi dari XML yang saya gunakan, yaitu versi 1.0. Terus linear layout ini merupakan tata letak atau UI yang saya pilih. Jadi ada tiga, yaitu linear, relatif, dan juga constraint. Tapi saya menggunakan linear. Terus setelah itu di sini ada layout width dan layout height yang digunakan untuk mengatur batas dari tampilan halaman login yang saya buat. Nah, yang di sini harus ada background putih. Background putih ini yaitu background dasar dari halaman login yang saya buat ini. Jadi di sini kan warnanya putih semua. Terus setelah itu menggunakan orientasi vertikal agar bisa muncul tulisan-tulisannya. Nah, terus setelah itu di sini ada text view. Text view ini digunakan untuk menuliskan login seperti yang sudah kita buat pada acara sebelumnya, yaitu menggunakan wrap content agar bisa di tengah, terus bisa terus ditambah dengan layout gravity center itu biar bisa di tengah. Terus setelah itu di sini ada center horizontal yang bernilai true atau benar, terus
margin atasnya itu 100, itu bisa diukur atau sesuai kemauan pengumuman pembuat. Jadi di sini tuh saya batasnya tuh 100, jaraknya 100. Nah, terus setelah itu ada sebelahnya juga itu 50. Saya menggunakan 50. Terus Ambry text ini adalah teks yang akan muncul pada teks yang saya buat, yaitu login dengan warna hitam. Jadi tulisan loginnya itu warnanya hitam dengan ukuran 28 dan di bold atau ditebalkan. Terus setelah itu di sini ada edit text. Edit text ini digunakan untuk membuat username seperti acara kita pada acara ketiga atau kedua ya. Nah, itu membuat itu. Terus setelah itu di sini seperti biasa untuk ukuran tinggi dan lebarnya menggunakan match parent agar sejajar dengan parents-nya atau ini batasnya ini. Terus kalau web content ini agar bisa menyesuaikan dengan tulisan-tulisan lainnya. Nah, jangan lupa untuk membuat ID atau kode unik untuk membedakan saat kita memanggil si username ini. Nah, terus di sini juga ada ini ID untuk username, terus nah ini letaknya itu di bawah login. Kan username itu kita letakkannya di bawah login. Jadi, kita memanggil dulu ID-nya si login, ID-nya si login, ini, terus di sini layout below atau di bawahnya. Nah, setelah itu margin-nya saya menggunakan 20, ukuran 20, terus ini juga atasnya itu 50. 50 ini tuh sama si loginnya itu. Terus untuk bawahnya juga 10 dengan warna abu-abu. Warna dulu warna apanya? Warna si ini. Nih, terus nah di sini hintnya itu username, hint itu tulisan di dalam kotakannya atau ininya. Nah, jadi saat kita klik itu nanti username-nya akan hilang. Maksudnya tulisan username akan hilang. Nah, terus dengan tulisan username-nya itu warna putih dengan padding atau ukurannya itu 20. Terus ini nah, terus di sini ada edit text. Edit text ini hampir sama seperti username. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi karena di sini ada ID-nya juga untuk memanggil. Jangan lupa untuk selalu meletakkan ID atau kode unik. Nah, terus setelah itu kita membuat linear layout lagi karena agar si ini di bawah itu kan ada forgot person password. Nah, itu kan bisa nanti masuk lagi ke halaman berikutnya. Nah, itu kita membuat linear layout lagi. Kalau enggak, nanti bakalan punya apa fungsinya itu bakalan sama kayak si bawah atas-atasnya gitu. Jadi kita membuat linear layout lagi. Nah, untuk linear layout yang kedua ini kita membuat checkbox. Ini checkbox ini bisa dicentang. Itu gunanya untuk mengingat apa ya kayak nge-save username dan passwordnya gitu. Tuh, ini ada ID untuk checkboxnya, terus ada ketentuan untuk kenapa ini web content karena agar sejajar di kanan, kiri, sejajar di kiri. Nah, terus di sini ada marginnya tuh 20, terus teksnya tuh remember me. Terus setelah itu nih button button karena kenapa menggunakan button? Karena forget password ini akan masukkan kita ke halaman kalau apa login. Nah, terus setelah itu di sini ditutup juga linear layout-nya. Terus kembali lagi ini si button ini tuh masuk ke linear layout yang pertama. Linear layout yang si ini username dan juga password. Nah, di bagian kenapa kita menggunakan button? Karena kita akan menjalankan fungsi loginnya. Nah, di sini itu ada linear button button untuk si login, untuk ke halaman login. Nah, di situ ada ID, terus ada pengaturan tinggi dan lebarnya seperti biasa. Terus ada backgroundnya ini, aku menggunakan warna merah dengan kode ini sebenarnya bisa di custom sesuai dengan kemauan pengguna atau user atau pembuat. Terus di sini ada teksnya login. Terus di sini kita membuat linear layout lagi karena kita akan membuat si bagian bawah ini new member atau dan juga register. Nah, ini digunakan untuk
masuk ke halaman register lagi dan juga ke ini bagian ke bagian atau ke login. Nah, jadi kita harus menggunakan linear layout lagi. Nah, di sini itu ada orientasinya horizontal atau ini cecer. Terus setelah itu di sini ada pengaturan di text view ini. Ini sebenarnya text view hanya text view saja, berarti tidak bisa menampilkan fungsi apapun. Terus di sini ada marginnya itu 125 dengan eh, ketentuan tuh di tengah atau menggunakan text alignment center di tengah. Nah, itu yang kedua itu kita menggunakan button karena kita akan menjalankan fungsi kalau halaman ini atau tulisan ini diklik, kita akan kembali ke register. Nah, jadi di sini kita menggunakan eh, apa ID-nya si register, terus kita panggil ID-nya si register, terus setelah itu kita tulis si register dengan warna merah juga, seperti itu. Terus di sini ada activity homepage. Nah, saya kan di activity homepage ini sebenarnya hanya ada text view saja. Nah, seperti ini. Tapi kita juga menggunakan setiap satu baris itu kita menggunakan linear layout sendiri-sendiri. Karena kalau enggak nanti akan bercampur dan tidak bisa masuk ke halaman si main activity. Nah, di bagian ini tuh, nah kalau selama nih kita klik username-nya, kita kita memanggil username. Tadi kan sudah ada masukkan nama, masukkan username. Nah, saat kita masukkan username nanti akan tertampil di ini homepage ini. Soalnya kayak masukkan saya username-nya Rindi, nanti akan welcome Rindi gitu. Seperti itu. Terus bawah-bawahnya juga sama, akan memanggil email dan juga nomor telepon. Seperti memanggil username, sama aja sih. Terus setelah itu ada activity register. Nah, ini adalah halaman register yang dibuat. Di sini itu ada ini halaman utamanya, halaman halaman atau parentsnya. Nah, terus di sini ada register untuk text view seperti login tadi, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Terus di sini ada username, di text, itu sama seperti yang ada di login tadi username, dengan menggunakan ID, terus pengaturan jarak tinggi, terus pemanggilan register, dengan itu apa di bawah username ini akan diletakkan di bawah si register. Terus rata kanan kiri dengan parents seperti itu. Terus dengan warna ini abu-abu dan juga hitam untuk tulisannya, username-nya. Terus di sini juga sama aja emailnya juga hampir sama. Terus ini digunakan untuk phone juga hampir sama seperti si username, email dan phone dan password itu semuanya sama. Terus setelah itu di sini menggunakan linear layout lagi karena kita akan menuliskan ini by checking the books. You agree to our atau ke bagian apa ini? Nah, ini. Nah, di sini terms atau untuk condition. Nah, di bagian ini tuh ada pengaturan, nggak ada pengaturan apa sih? Nggak ada pengaturan apa-apa, terus kita tutup aja dengan linear layout. Nah, terus di sini ada button untuk register, di mana saat kita klik register, nanti akan kembali ke halaman homepage. Ya, kalau kamu di username-nya apa, emailnya apa, gitu-gitu. Seperti itu. Terus di sini ada homepage. Homepage itu eh yang tadi saya jelasin di awal. Nah, terus di sini kita menambahkan untuk ini, binding activity homepage ini. Di sini kita memanggil username, email, dan juga nomor nomor HP dari register dan juga dari login seperti itu. Terus setelah itu ada halaman register di bagian ini itu mengatur ini intent atau jadi saat kita klik register maka nanti akan langsung ke homepage. Seperti itu sih, hanya itu ini untuk menggunakan agar bisa masuk ke homepage, jadi kita menggunakan on click list. Nah, terus setelah itu di sini ada pengaturan on start, on stop, on destroy ini digunakan untuk
life cycle atau siklus hidupnya. Terus di sini ada main activity. Di sini kita mengatur di bagian ini binding BTN register ini di mana saat kita klik main activity nanti kan kembali ke register. Nah, selanjutnya kalau kita klik main activity lagi kita akan kembali ke homepage. Seperti itu. Terus kalau ini terus di sini juga ada pengaturan override dan juga destroy juga sama aja. Terus di sini saya akan merunning aplikasi ini. Nah, di sini saya akan merunning sudah di running sini. Saya akan mendownload produknya. Jadi di sini saya akan masukkan Trendy itu nama besar itu kelihatan Trendy. Nah, terus passwordnya Trendy 1414. Nah, terus kembali tinggal klik login. Nah, kalau jadi gitu seperti itu. Terus bisa bisa ke halaman register dengan klik ini register. Nah, saya masukkan nama, mungkin namanya Rindi juga, Rindi. Terus emailnya Rindi@gmail.com. Sebenarnya udah percaya nggak sih? Terus gitu, gmail.com. Oke, terus ponnya 082. Nah, terus passwordnya sama seperti tadi aja. Rindi 14. Nah, terus setelah itu tinggal di register. Nah, masuk ke bagian homepage yaitu welcome Rindi dengan emailnya apa, nomor handphonenya apa. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.